Tadeus Sukardi, 45 tahun, menjawab dengan lugas bahwa geothermal itu anugerah. Untuk pertanyaan sendiri, apakah itu anugerah atau kutukan? Namun ia segera melanjutkan bahwa itu bukan anugerah bagi masyarakat adat seperti dirinya. Itu anugerah bagi orang yang elit, kata ayah 3 anak ini. Tadeus yang berasal dari Kampung Lungar, Desa Lungar, mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi di Luteng, Kabupaten Manggarai sepekan lalu. Dalam diskusi tersebut, rencana perluasan proyek PLTP Ulumbu di Kecamatan Satarbesi ke wilayah-wilayah di sekitarnya di Pocoleok yang mencakup desanya sendiri. Ia adalah bagian dari kelompok warga yang menolak rencana yang kini sedang didorong terus oleh perusahaan listrik negara, PT PLN dan pemerintah Kabupaten Manggarai. Tolak waktu mewah. Pacamat. Apa tembo? Doi. Hello. Apa tembo? Kaya laku. Kalau saya terbang lembaga pasti tidak jadi itu. Apa tembo? Benar begitu suara itu. Asidi. Doi. Kudu tombono kata pawa. Doi. Kudu emet tombono di tender bentuk setuju ho. Wah, boka kuga. Maksud aku, dengelak baik. Emet kudu no kata tentang botolak, kudu mau boka kuga. Makanya saya tahu di nongoni politik ngabo. Saya botong tolak. Ini cara tidak makan. Ini cara ini tidak makan. Ini cara tidak makan itu macam lah. Macam. Oi. Upah tiga. Di tengah derasnya penolakan warga, pemerintah terus berupaya menggolkan proyek itu dengan hanya mendekati kelompok warga yang mendukungnya. Karena sikap yang terus menolak, warga adat seperti Tadeus kemudian tidak dilibatkan dalam beberapa acara, bagian dari proses pengambilan keputusan penting terkait proyek ini. Tadeus pernah menyinggung secara khusus acara workshop bersama pemerintah Kabupaten Manggarai di Luteng pada 22 Agustus tahun 2022, di mana yang diundang malah orang-orang disebutnya memiliki jabatan dan tidak tinggal di Pocoleok. Masa yang diundang itu elit, masyarakat yang terdampak langsung tidak diundang. Ini aneh, skenario busuk, ungkapnya. Kemudian, perluasan PLTP dan respon warga setempat. PLTP Ulumbu yang berada di Desa Wewebo diresmikan pada 11 November tahun 2011 dan mulai beroperasi pada Januari 2012. Energi listrik dari PLTP ini disebut-sebut sudah mengalir ke sistem Ruteng yang melayani Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. PLTP Ulumbu juga berada langsung di bawah PT PLN serta memiliki 2 anak perusahaan, yakni PT Indonesia Power dan PT Cogindo Daya bersama. Dalam beberapa tahun terakhir, PLTP Ulumbu tengah berencana mengembangkan proyek ke wilayah Pocoleok, daerah pegunungan yang berjarak 3 km ke arah timur. Wilayah itu mencakup 13 kampung di 3 desa, yakni Desa Lungar, Desa Mocok, dan Desa Golomuntas. Lokasi pengeboran yang ditargetkan berjumlah 16 titik dan menyebar di kampung-kampung itu. Lalu, perluasan proyek PLT Ulumbu ini juga terjadi menyusul penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi pada tahun 2017 yang dapat mendorong eksploitasi di beberapa tempat, termasuk di Vesanu di Kabupaten Manggarai Barat
dan Matoloko di Kabupaten Ngada yang juga mendapatkan resistensi warga. PT PLN terus gencar melakukan pendekatan kepada warga di Pocoleo dan beberapa kali mendatangkan akademisi dari beberapa universitas seperti Universitas Hasanuddin Makassar, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pertamina, dan Universitas Trisakti Jakarta. Tolak geotermal! Pocoleo! Pocoleo! Tolak pemboran di lokal. Pocoleo! Ernest Teredi, seorang peneliti yang baru saja mempublikasikan hasil kajian tentang PLTP Ulembu, mengatakan upaya PT PLN ini terus mendapat resistensi warga. Dalam beberapa kesempatan sosialisasi, kata dia, tim dari PLN datang diam-diam dengan hanya melibatkan kelompok warga yang pro, yang menyebabkan keributan dan berujung penyitaan alat survei serta pengusiran dari lahan warga. Ia menjelaskan, di Kampung Moncok, warga pernah menyita alat survei lantaran tim PLN masuk ke wilayah Lingko atau kebun warga tanpa sepengetahuan mereka. Waktu itu, tua-tua adat Moncok mengatakan kepada pihak yang melakukan survei untuk tidak boleh mengulangi lagi aksi mereka, katanya. Lalu, mengapa menolak? Ernest menjelaskan, penolakan warga sekitar itu muncul setelah melihat berbagai kerusakan yang terjadi di wilayah lingkar PLTP Ulembu saat ini. Di balik narasi tentang kesuksesan PLTP itu mengalirkan listrik ke berbagai wilayah, kata dia, warga di lingkar PLTP mengalami sejumlah persoalan serius. Sebagaimana dipaparkan dalam laporannya yang berjudul Derita Rakyat dan Lingkungan di Balik PLTP Ulembu, yang ditulis bersama Agustinus Soekarno dan Marcelinus Joni Jaya dan diterbitkan oleh Jaringan Advokasi Tambang dan juga Lembaga Gereja Katolik. Ia mengatakan, janji-janji yang ditawarkan secara lisan itu secara umum berhubungan dengan kemajuan berkat pembangunan energi geotermal. Menurut keterangan Tua Gendang Devo, sebagaimana dicatat Ernest, Bupati Manggarai saat itu Anton Bagul Dagor menyatakan PLTP Ulembu adalah aset yang akan memajukan masyarakat di dekat Ulembu dan Manggarai secara keseluruhan. Mendengar janji-janji tersebut, jelas dia, warga serempak melepaskan lahan mereka karena meyakini bahwa hal itu akan bawa perubahan bagi kemajuan orang-orang di sekitarnya. Salah satu janji yang paling diingat warga adalah Bagera atau membawa terang, yaitu komitmen PLN menyediakan listrik gratis kepada seluruh masyarakat di wilayah itu. Padahal kenyataannya kemudian, menurut warga adat Moncok, Lungar dan Tere, janji itu tidak pernah dipenuhi. Pengakuan Ernest diamini oleh Daniel Adur, tua adat Moncok. Bahkan sampai hari ini, masih ada kampung yang belum mendapat akses jaringan listrik, katanya. Lalu dampak bagi lingkungan dan kerusakan. Penelitian Ernest yang dimulai sejak Agustus 2021 di Kampung Bebo, Damu, dan Tantong juga menemukan masalah lain terkait kerusakan lingkungan, baik air, lahan sawah, hasil pertanian, juga dampak kesehatan dan sosial budaya pasca kehadiran PLTP Ulembu. Di Kampung Damu yang berjarak 400 meter dari Ulembu, atap sing rumah warga yang sebelumnya bertahan belasan tahun, kini hanya sampai 5 tahun, katanya. Hal yang sama juga terjadi di SD Damu yang berjarak 600 meter dari Ulembu. Atap sing sekolah rusak parah sebelum 10 tahun, tambahnya. Ia mengatakan, pihak PLN memang kerap menyebut gas hidrogen sulfida H2S dari kawah panas bumi yang menyebabkan sing hancur, dan bukan H2S dari cerobong PLTP. Namun, jelasnya, hal itu berbeda dengan pengakuan warga yang berdasarkan pengalaman real mereka. Ia menyebut
Dampak lain seperti tanaman cengkeh milik warga desa Vevo yang sebelumnya menghasilkan 150 kilo per tahun per keluarga, kini menurun hanya 50 kilo per tahun. Begitu juga dengan produktivitas kopi dan kakao yang juga menurun, ungkap Ernest. Temuan lain adalah di bidang kesehatan, di mana PLTP menyebabkan pencemaran air yang mengakibatkan warga terserang penyakit diare. Tidak hanya itu, gas beracun dari cerobong PLTP itu juga menyebabkan penyakit saluran pernapasan. Merujuk pada data BPS Kabupaten Manggarai, ia menyatakan bahwa desa Vevo adalah penyumbang terbesar korban penyakit infeksi saluran pernapas akut ISPA dari tahun 2017 sampai 2019. Temuan lain yang juga terungkap adalah bencana alam, yaitu penurunan tanah 3 meter di Nekek, lokasi yang berjarak 200 meter dari PLTP Ulumbu. Sementara secara sosial budaya, kata dia, kehadiran dan aktivitas PLTP Ulumbu berpotensi akan memicu konflik sosial di kemudian hari. Potensi konflik itu terutama terkait isu pembebasan lahan antara pihak PLTP dan pemilik wilayah tertentu yang berlangsung secara tertutup, tidak melibatkan seluruh pemegang wilayah. Selain itu, janji perusahaan kepada warga untuk memperkerjakan warga lokal juga telah menimbulkan konflik sosial. Ada kecemburuan antar warga di masing-masing kampung, apalagi saat ini hanya ada 7 orang dari warga di desa Vevo yang bekerja di PLTP Ulumbu, katanya. Ernest menyimpulkan dari penelitiannya bahwa warga Pocoleok rata-rata menolak karena realitas selama beroperasinya PLTP Ulumbu tidak memberi dampak yang baik seperti yang mereka kisahkan. Di sisi lain, Pocoleok adalah daerah yang sangat rentan longsor setiap tahun jika intensitas hujan terlalu tinggi. Ia menambahkan, bahkan pernah terjadi keretakan selebar 6-10 meter dan panjang 300 meter di kampung adat Mesir, sekitar 3 km dari lokasi PLTP. Akibat kejadian itu, beberapa warga akhirnya direlokasi di Golorua, kampung baru untuk warga adat Mesir. Kemudian, ambisi energi terbarukan. Melki Nahar, Koordinator Jatam, menjelaskan program perluasan geotermal PLTP Ulumbu ke Pocoleok adalah bagian dari ambisi pemerintah untuk beralih dari energi fosil ke energi bersih atau energi baru dari energi terbarukan. Pemerintah Indonesia mengkategorisasikan energi apa saja yang disebut baru dan terbarukan. Ada PLTP, PLTA, tenaga surya, angin, dan 2 jenis baru yaitu nuklir dan batu bara yang dicairkan dan digaskan, ungkap Melki. Salah satu isu penting dalam ambisi energi bersih ini, demikian Melki, adalah upaya politik pemerintah dan DPR RI yang pada 2013 mengeluarkan panas bumi dari kategori tambang. Motifnya politis, karena sebagian besar potensi panas bumi kita dimasukkan dalam kawasan hutan, termasuk hutan konservasi yang mestinya haram untuk diganggu, ungkapnya. Ia juga menuding bahwa target produksi dan konsumsi energi listrik Indonesia hanya merujuk pada satu hal, yaitu pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi sekian, maka suplai energi listriknya harus sekian, ungkapnya. Dengan demikian, menurut dia, meski mengalami surplus energi listrik nasional, pembangunan geotermal di banyak tempat tetap digalakan demi menunjang pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal investasi dan industri.